Baik, hari ini kita akan belajar mengenai pergeseran kesetimbangan. Ini merupakan lanjutan materi dari kesetimbangan setelah kita mengetahui bagaimana cara mencari tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dan tekanan. Nah, di sini ada dasar yang membuat si kesetimbangan itu bisa melakukan aksi dan reaksi. Jadi, berdasarkan ajus Satelir, yaitu jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu aksi atau tindakan, maka reaksi akan bergeser untuk menghilangkan pengaruh aksi tersebut. Misalkan ini sudah setimbang, oke? Ini sudah setimbang. Jadi kalau misalkan ada yang mengganggu kesetimbangan ini, misalkan ibu buat dia seperti ini, oke. Maka untuk menjaga kesetimbangan itu terjadi, harus ada lagi aksi dari sistemnya sehingga dia tetap setimbang. Seperti itulah konsepnya. Lalu, apa saja faktor-faktor yang bisa membuat pergeseran kesetimbangan? Yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Di sini ada contoh A tambah B setimbang menghasilkan AB. Bagaimana jika konsentrasi A ini kita tambahkan? Jadi, kalaulah si A kita tambahkan, maka reaksi akan bergeser dari A, dari zat A. Berarti kalau dari A bergeser, artinya dia ke kanan, ya kan? Ini kita katakan ke kanan. Lalu, bagaimana kalau zat AB-nya kita tambahkan? Maka akan bergeser dari zat AB, yaitu berarti ke arah kiri, ya kan? Dari sini ke kiri, gitu ya. AB ke reaktan. Bagaimana kalau zat B-nya, konsentrasi B-nya, kita buat dia berkurang atau mengurangi zat B, maka dia akan bergeser ke arah zat B, sehingga itu berarti dia itu ke kiri. Nah, bisa kita simpulkan di sini bahwa jika zatnya kita tambahkan, maka bergeser dari arah zat tersebut. Kalau zatnya kita kurangi, bergeser ke arah zat tersebut. Itulah dia contohnya yang tadi. Lalu faktor yang kedua apa? Faktor yang kedua adalah perubahan temperatur. Kalau sudah menyangkut temperatur, berarti reaksi itu ada dua. Yang pertama reaksi eksoterm, yang kedua reaksi endoterm. Nah, di sini ibu buat contoh reaksi eksoterm. Kenapa reaksi eksoterm? Karena entalpinya bernilai negatif. Jadi pada proses pembuatan amonia, N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan setimbang NH3 gas. Nah, untuk perubahan temperatur itu sendiri, kalaulah temperaturnya kita naikkan. Jadi logikanya, kalau kita menaikkan temperatur, dia berlebih panasnya, maka harus kita serap, ya kan? Kita serap dia temperaturnya. Jadi, kalau ada seperti ini dalam reaksi, maka ke arah kanan dia itu termasuk yang eksoterm, berarti ke arah kirinya yang termasuk dia endoterm. Seperti yang tadi ibu jelaskan, kalau suhunya kita naikkan maka dia harus menyerap, ya kan? Maka kalau ada di sini, kalau dia kita naikkan suhunya, maka dia akan bergeser ke arah reaktan. Reaktan masih sebelah kiri. Ini ke kiri. Kalau kita turunkan suhunya, berarti ini suhunya sudah turun. Artinya apa?
terjadi pengurangan atau penurunan suhu, maka diperlukan lagi penambahan suhu, maka harus dikeluarkan dia panasnya, sehingga bergeserlah dia ke arah produk. Kenapa? Karena dia itu bergeser ke arah yang ekso. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jika suhu kita naikkan, maka reaksi bergeser ke arah endo, menyerap. Jika suhu kita turunkan, akan bergeser ke arah ekso. Itu dia ya. Yang ketiga, yang terakhir, itu adalah perubahan tekanan dan volume. Saya buat contoh pada proses pembuatan belerang trioksida. 2SO2 gas ditambah O2 gas setimbang menghasilkan 2SO3 gas. Jadi untuk yang pengaruh tekanan ini, dia itu berlaku untuk fase gas ya. Jadi tekanan itu berlaku untuk fase gas. Bagaimana jika kalau kita naikkan dia tekanannya, maka itu volumenya diperkecil. Ini seperti suntik ya. Jadi pada saat kita kurangi tekanan berarti kita tarik dia tuasnya seperti ini. Itu artinya volumenya, ruangannya ini akan semakin besar. Makanya dia berbalik ya, yaitu berbanding terbalik. Jika kita tekan dia ini, kita perbesar tekanan, maka apa yang terjadi? Volumenya akan semakin kecil. Itu artinya ruangan yang di sini itu semakin kecil. Nah, apa yang terjadi jika tekanannya kita perbesar? Nah, seperti contoh yang tadi, volume kita perkecil, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Kenapa kanan? Karena di sini molnya itu lebih kecil dibandingkan sebelah kiri. Kenapa molnya lebih kecil? Lihat koefisiennya. Koefisien sebelah kanan itu 2, koefisien sebelah kiri itu 3. Jadi kalau dia itu tekanan kita perbesar, maka akan bergeser ke arah kanan ini. Kalau dalam soal ini ya, ke arah kanan, karena yang kecil tadi. Ingat aja, kalau dia tekanan diperbesar, maka volume diperkecil, ke arah yang kecil dia bergeser. Lalu, bagaimana kalau tekanannya kita turunkan sehingga volumenya membesar gitu? Ini akan terjadi pergeseran ke arah kiri, ke arah molnya yang paling besar. Nah, di sini ada 3 koefisiennya, sebelah kiri, sebelah kanan ada 2, makanya ke arah kiri dia bergeser. Nah, bisa kita simpulkan, jika tekanan kita perbesar, itu artinya dalam secara langsungnya volume itu bertambah kecil maksudnya mengecil. Nah, maka akan bergeser ke arah mol yang kecil. Jika tekanannya kita kurangi, maka volumenya itu otomatis bertambah sehingga akan bergeser ke arah mol yang besar. Dan ini untuk mol kecil, mol besar hanya berlaku pada fase gas. Misalkan ada di sini solid, tak usah dihitung lagi koefisiennya. Hitung koefisien yang hanya gas saja.